Oke, jadi ini adalah gadget yang udah membantu saya. Bener-bener membantu saya ketika istri saya udah mulai bentak. Anakmu lo, gantian urus. Karena saya harus kerja dan saya nggak bisa multitasking, jadi ketika dia rewel, biasanya langsung aja saya kasih tablet. Bukan tablet yang ini ya, tapi tabletnya Huawei MatePad SE Kids Edition. Jadi saya tuh punya anak yang umurnya 16 bulan, lagi lucu-lucunya dan juga lagi nakal-nakalnya, apapun dimakan sama dia. Entah itu sandal, korek, koin pun pernah ketelan juga sama dia ya. Ya namanya anak pertama, ya saya takut anak saya kenapa-napa, dan yang kedua, saya takut sama istri saya. Gimana sih ngurus anak kok gak bener? Untungnya ada tablet dari Huawei yang meringankan pekerjaan saya sebagai orang tua. Biasanya kalau saya masih ada deadline script dan udah waktunya ganti shift jaga anak, saya kasih aja tablet dari Huawei ini. Karena kata Huawei, tablet ini itu aman buat anak. Dan setelah seminggu saya pakai, saya rasa aman-aman aja sih emang. Pertama, buat anak saya yang masih dominan di bagian indera pengecapnya, yang suka makan apapun, kalau misalkan dia mengira ini adalah kue tar, ini aman-aman aja. Karena Huawei MatePad SE Kids Edition ini udah punya sertifikasi lolos tes standar FDA dan juga LFGB. Jadi ini adalah lembaga pengawas makanan dan obat-obatan dari US dan Eropa kalau dia udah food grade. Aman untuk digigit. Gak ada rasanya sih. Kadang kalau dia gigitnya udah kelamaan, kan saya tahu kalau dia lapar, jadi biasanya saya kasih nasi sebelahnya. Terus case-nya yang sekarang ini juga lebih fungsional kalau dibandingkan dengan Huawei Kids Edition sebelumnya. Kalau dulu stylusnya itu gantung-gantung gak jelas kayak hubungan Tomo, sekarang udah lebih rapi karena ada tempatnya di bagian case-nya ini. Jadi gak gampang hilang. Case-nya ini juga udah ada handle yang bikin dia mudah untuk dibawa dan bisa digunakan sebagai stand biar kita sebagai orang tua nggak megangin tabletnya. Ya dia ringan sih kalau dibandingkan dengan tablet SE Kids Edition sebelumnya. Yang sebelumnya itu 700 gram. Ini cuma sekitar 400 gram, tapi kalau lama-kelamaan megangin anak kuku melon 1 jam kan ya lama-lama capek. Kita bisa taruh aja dan pakai standnya seperti ini. Selain casing yang lebih baik dari sisi spesifikasi dan juga fitur, juga banyak upgrade ketimbang sebelumnya. Kalau kita lihat spesifikasinya di atas kertas, tablet ini bukan cuma untuk anak-anak aja, tapi orang tua pun juga bisa pakai. Tapi nanti kita lihat performanya. Sekarang saya mau cerita dulu tentang kekhawatiran saya sebelum akhirnya saya memutuskan untuk memakai. Ya udah deh, Huawei ini memang cocok buat Zlatan, anak saya. Saya tuh takut anak saya jadi ansos atau antisosial karena nggak ada interaksi sosial, cuma main-main sama gadgetnya aja. Saya takut dia obesitas kalau main gadget secara terus-menerus karena kan dia nggak gerak, jadi keringetnya nggak keluar dan kalorinya nggak imbang. Yang masuk dan yang keluar itu nggak imbang, jadinya gendut. Terus saya takut kalau matanya mungkin radiasi, sakit kalau misalkan main tablet terlalu lama, jadi tetap harus saya kontrol sih. Nah, si Huawei ini karena namanya aja udah MatePad SE Kids Edition, segmentasinya untuk anak-anak, jadi pengoptimalan softwarenya juga untuk anak-anak. Sebelum saya kasihkan tablet ini ke anak saya, pasti saya masukkan dulu ke Kids Corner karena kontrolnya lebih mudah. Ketika udah masuk aplikasi ini, anak saya nggak bisa keluar ke menu homepage. Karena ada kode khusus yang kita set di awal dan cuma orang tua yang bisa buka. Patternnya akan ganti-ganti terus. Di Huawei Kids Corner ini, saya juga bisa atur penggunaan waktu untuk anak saya pakai tablet. Saya bisa set sehari sejam, sesi istirahatnya juga bisa saya atur. Jadi ketakutan saya dia kecanduan gadget akan berkurang. Kita juga bisa lihat laporan penggunaan anak, berapa jam dia pakai aplikasinya dan pakai aplikasi apa aja. Bahkan anak saya juga nggak bisa sembarangan pakai tabletnya ketika tablet ini dicas karena ada fitur safe chargingnya yang juga ada di Huawei Kids Corner. Ketakutan saya untuk matanya karena radiasi juga berkurang dengan fitur perlindungan mata dari Huawei yang juga udah punya sertifikasi ganda TUV Friendland, flicker free, low blue light, dan bukan cuma itu aja, ada fitur-fitur proteksi yang lainnya juga. Kayak posisi badan ketika dia berbaring pakai tabletnya, peringatan kecerahan kalau lingkungannya terlalu terang atau gelap, peringatan berguncang ketika kita naik mobil juga ada. Karena saya sendiri aja kalau misalkan main HP di mobil itu biasanya pusing. Apalagi anak saya ya, wah kasihan. Dia belum bisa ngomong pusing lagi. Intinya nggak baik lah untuk lihat gadget di mobil yang bergerak. Kita juga bisa jadiin dia mode e-book biar rasanya baca buku di tablet ini. Di Kids Corner ini juga banyak menu-menu interaktif dan permainan yang bisa mengolah otak anak saya biar bisa lebih terasah lagi otaknya. Kayak gambar. Dan karena ada stylusnya yang udah kita bahas tadi, permainan menggambar di sini jadi lebih menyenangkan buat anak saya. Terus kalau anak mau belajar gadget, di bagian UI untuk kamera dan juga fotonya juga dibikin lucu biar anak-anak itu betah. Kalau anak udah mulai bosan dengan menu apps yang ada di Huawei Kids Corner, Huawei juga memberikan ekstra aplikasi tambahan.
aman dengan aplikasi yang namanya Azumi. Dan ini udah include membership 1 tahun. Jadi kita nggak usah langganan lagi, udah gratis. Di Azumi ini ada banyak banget permainan interaktif yang bisa mengasah kemampuan otak anak. Contohnya kayak Lazy Rubber, terus Island Patrol, atau Miss Frenzy, atau Run Marco. Semua game ini adalah game interaktif yang bisa mengasah keterampilan anak. Ada video juga yang aman untuk ditonton sama anak-anak, ada art studio juga buat aplikasi gambarnya. Kalau di Azumi bosen juga udah selesai semua permainannya, ada aplikasi lain juga yang juga udah free dari Huawei MatePad SE Kids Edition. Namanya adalah Baby Panda World dari Baby Bus yang permainannya beda banget dengan Azumi. Banyak banget gamesnya, ada permainan tentang perilaku baik, logika, dan juga kreativitas. Ada Kids Mode juga yang kalau kita aktifkan, Huawei videonya akan langsung memfilter video-video yang juga aman ditonton buat anak-anak. Bisa nonton juga My Talking Tom lewat Huawei video ini. Enaknya lagi, karena Huawei MatePad SE Kids Edition yang sekarang udah di-upgrade dari sisi spesifikasi dan juga fitur, jadi kalau misalkan anak lagi tidur, kita bisa pinjem tabletnya, kita bisa pakai dulu tabletnya buat kerja dan juga entertainment. Karena layarnya ini udah Full HD Plus dengan 2000x1200 resolusinya, chipsetnya dia udah pakai Snapdragon 680 yang lebih kenceng ketimbang MatePad SE Kids Edition sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita udah capek ngurus anak, kita bisa menghibur diri kita dulu, entah itu main game Mobile Legends, PUBG M, masih kuat di chipset ini. Kalau butuh hiburan untuk streaming juga bisa pakai video, WeTV, atau Netflix dengan resolusi layar yang Full HD Plus ini. Buat streaming movie di platform favorit kita juga udah enak. Ditambah lagi, audionya juga udah di-upgrade dari sebelumnya ke Huawei Hisense 8.0. Suaranya juga udah cukup oke kalau kita gunakan untuk streaming film. Nonton YouTube di Huawei sekarang juga nggak ada masalah, bisa langsung pakai quick apps yang langsung direct dari browsernya Huawei. Terus kalau butuh tablet Huawei ini untuk kerja juga bisa, karena dia udah pakai Harmony OS 3.0. Kalau kita butuh kerja online, contohnya meeting online dengan aplikasi Zoom, kameranya ini juga masih bisa diandalkan. Ya lebih baik lah ketimbang webcam laptop yang ada di kamera. Ya kalau buat fotografi enggak sih ya, tapi kalau cuma buat digunakan untuk scanning dokumen, ya masih oke lah. Ngomongin dokumen, kalau untuk digunakan untuk kegiatan office, kita juga bisa pakai WPS atau Microsoft Office yang bisa langsung kita download di Huawei App Gallery. Intinya, walaupun segmentasinya ini atau namanya aja udah Huawei MatePad SE Kids Edition, tapi kalau kita pakai untuk entertainment dan juga kerja, ini masih oke. Jatuhnya lebih hemat, jadi kita nggak perlu beli 2 tablet. Untuk harganya, pada saat launching di tanggal 17 sampai 28 Februari nanti, harganya itu 3.299.000, tapi ketika launching nanti bakalan banyak bonus senilai 1,7 juta rupiah. Yang bonusnya itu terdiri dari Huawei FreeBuds SE, 3 bulan Baby Bus VIP, dan 1 tahun Azumi VIP subscription. Gak usah keluarin duit lagi untuk langganan aplikasi ini. Info lengkapnya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Kesimpulannya, buat saya pribadi, si Huawei MatePad SE Kids Edition ini sangat membantu buat saya sebagai orang tua. Karena kalau kita main hitung-hitungan, sebenarnya dia ini murah loh ya. Saya itu bisa belikan mainan anak saya, kadang sampai 1 juta rupiah, dan itu mode permainan. Modenya cuma RGB, nyala-nyala, terus dia didorong kayak gitu 1 juta. Itu menurut saya sih terlalu mahal. Sementara si Huawei MatePad SE Kids Edition ini dengan harga 3 jutaan, dia punya banyak banget permainan di dalamnya. Permainannya pun semuanya interaktif yang memang untuk anak-anak. Selain permainan yang aman untuk anak, dia juga aman untuk proteksi matanya dengan TUV Renlen Food Grade yang nggak cuma kata-kata aja, tapi juga udah lisensi standar FDA. Tapi kalau kita lihatnya dari perspektif ya dia as a tablet aja, ya kalau dibilang dia adalah tablet terbaik di harga 3 jutaan dari segi price to performance, ya enggak sih. Tapi kalau kita lihat dari perspektif orang tua yang pengen ngebeliin anaknya tablet dan aman untuk anak-anak, sejauh ini dari sisi hardware dan juga software, yang saya tahu masih Huawei ini sih yang terbaik. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.